من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: فصل: أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما بلياليها. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. كبر. أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. Nah, bahasan mengenai al-haid, ya, perlu diketahui bahwa salah satu kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengetahui tentang haid dan nifas. Walaupun laki-laki tidak mengalami haid, tetapi pasti ada dari keluarganya, familinya, kerabatnya yang mengalaminya. Maka wajib bagi dia juga untuk mengetahui. Sekedar mengetahui adalah wajib, apalagi yang dasarnya saja. Untuk mengetahui sahnya ibadah atau tidak, karena berkaitan dengan wajibnya sholat, wajibnya puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang sedang haid haram bagi dia untuk melakukan sholat dan haram untuk melakukan puasa. Dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah haid. Haram membaca Al-Quran dan semacamnya. Maka harus diketahui haid itu adalah apa. Ya. Beliau telah kita bahas al-haidhu huwa damu jibillatin takhruju min aqsa rahimil mar'ah ala jihati sihhah. Suatu darah jibillah, memang tabiat, memang atas dasarnya. Mayoritas, kebanyakan perempuan mengalaminya. Illa nadir, kecuali sedikit dari orang yang tidak mengalami haid. Ada orang, tetapi jarang. Ya, dari sekian ribu orang berapa aja, ya, yang tidak mengalami haid. Tapi mayoritasnya perempuan mengalami haid. Juga ada nifas. Nifas adalah dam alladhi yakhruj aqibal wiladah, setelah melahirkan. Nah, sekarang pembahasannya mengenai aqallul haid wan nifas wa tuhur, dan juga sucinya gimana. Ini kaidah penting di dalam haid dan nifas. Pertama adalah aqallul haid yaumun wa lailah. Haid ini minimalnya adalah yaumun wa lailah. Kalau diartikan yaum wa lailah, 1 hari 1 malam. Tapi maksud daripada 1 hari 1 malam ini adalah 24 jam. Maksud daripada 20 yaumun wa lailah. Lain nanti dengan pembahasan 15 yauman. Ya. 15 yaum layaliha, itu juga yaumun wa lailah adalah 24 jam. Dan kaitannya di sini yang dimaksud, kenapa kita bedain? Ya, beda dengan 15 hari nanti. Kalau 15 hari itu adalah 15 kali 24 jam. Tapi keberadaannya. Adapun aqallul haid ini adalah 24 jam keberadaan darahnya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi begini. Kalau seandainya ada perempuan yang keluar darah haid, biasanya, normalnya, orang yang keluar haid itu ada terus. Arti adanya ada darahnya. Arti ada darah
jika dia meletakkan sesuatu seperti tisu dan kapas pada tempat yang keluarnya haid itu, maka akan ada darah, terlihat darah. Seperti orang yang korengan, gitu pegang gini, keluar darah, kan nggak ngucur darahnya, begitu. Nah itu ada terus, minimalnya 24 jam. Kalau seandainya orang tersebut, yang perempuan ini melihat darah, iya ada darah, tapi putus-putus, apakah langsung dihukumi oh ini kalau putus-putus enggak, bukan haid? Enggak, tetap bisa aja jadi haid. Terus caranya gimana? Kita lihat putus-putusnya gimana. Oh ini keluar haid sehari ini selama 3 jam. Nah hitung dulu 3 jam. Besok keluar berapa lagi? Besok keluar 3 jam lagi. Besoknya lagi keluar berapa? 3 jam lagi misalnya. Besoknya keluar lagi berapa? Artinya keluar selama 6 jam misalnya. Baru berapa tuh? Baru 15. Keluar lagi besoknya 10 jam. Ini berapa hari udah? 4 hari atau 5 hari. Ya kan? Apakah darah ini haid? Kita total dulu. Kalau seandainya cuman 3 jam, 3 jam, 3 jam. 3 jam. 4 hari, 3 jam aja. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti cuman 12 jam. Setelah itu dia nggak ngeliat darah lagi, udah putus. Udah suci, bersih gitu. Apakah darah ini kita bilang haid? Maka kita bilang ini darah bukan haid. Ini darah bukan haid. Kenapa? Karena minimalnya haid adalah 24 jam. Sedangkan ini tidak sampai 24 jam. Ini untuk memvonis ini darah haid atau bukan. Adapun prakteknya bagi perempuan yang nggak paham, nggak ngerti, ya. Jadi di perempuan itu kan nanti ada masa di mana dia ada kemungkinan bisa datang haid. Nanti kita bahas itu sedikit-sedikit. Nah, alhasil gini aja dulu ya. Kita bahas matanya dulu, nanti kita tafri' dari hal tersebut beberapa permasalahan pentingnya. Pertama kita hafal bahwa haid itu minimalnya adalah 24 jam. Nggak bisa kurang. Jadi kalau kurang dari itu cuman lihat 10 jam darah atau berapa kali flek habis itu udah nggak ada. Itu bukan haid. Tapi kalau nanya, tapi tadi saya nggak sholat akhirnya karena lihat darah, gimana? Ya goto. Dosa nggak? Nggak dosa. Karena dia mengira memang darah itu adalah haid. Memang wajibnya begitu. Nah, wa ghalibuhu biasanya. Nah ini ghalib ini nggak bisa dijadikan pegangan, nggak. Cuman biasanya aja ngasih tahu aja biasanya. Seringnya perempuan itu kalau haid 6 sampai 7 hari. Tapi ada yang 5 hari. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Aktsaruh, setiap haid 15 hari. Ada yang begitu. Ya, jadi nggak bisa dipatok itu. Nggak bisa dibilang, enggak, ini biasanya berarti kalau 6 hari ngelihat darah selama 10 hari. Wah, enggak, saya biasanya 6 hari. Ya udah, 6 hari aja hitungannya. Enggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa berpegangan dengan kebiasaannya kecuali dengan beberapa gambaran yang itu berbeda lagi gambaran. Jadi biasanya adalah 6 dan 7. Wa aktsaruhu, yang lebih penting ini, aktsaruhu. Maksimalnya adalah 15 hari, 15 yauman bilayaliha. 15 hari dengan malamnya. Artinya 15 hari 15 kali 24 jam. Tapi apakah maksud daripada 15 kali 24 jam itu adalah keberadaan darah haidnya? Enggak harus. Enggak harus haidnya terus ada sama, enggak harus. Paham gak nih? Tadi kan kita bilang 24 jam itu keberadaan haidnya. Entah itu dalam sehari memang ada terus atau dia putus-putus. Yang penting hitungannya adalah 24 jam lebih atau lebih. Kalau ini 15 hari beneran udah. Nggak ada urusan sama haidnya. Yang penting haid udah kita hitung haid. Ternyata dia setiap 2 hari haid. Setiap hari maksudnya lihat darah. Setiap 2 hari lihat darah. Setiap hari lihat darah. Itu masih terus dihitung terus sampai berapa mentoknya? 15 hari. Alas, itu maksimal. Lebih dari 15 hari ini bukan haid. Ada yang salah, bukan ada yang salah, maksudnya ada sesuatu yang tidak normal, maka perlu dilihat nanti. Ada hukumnya sendiri nanti begitu. Kalau seandainya dia keluar darah terus sampai lebih dari 15 hari. Ini gimana nih? Sekarang wajibnya dia
sholat, ibadah semua. Walaupun darahnya keluar, walaupun darah keluar. Kok bisa? Iya, karena sekarang ini nggak dihukumi haid. Sudah lewat 15 hari masih keluar darah, udah ente sholat sekarang. Terus gimana dong? Ya, sholatnya seperti faqidut tahur, seperti orang yang selisil baul. Yang kalau memang keluar terus, kalau ditaruh suatu basah, keluar itu ada darahnya, keluar ada darahnya. Gimana? Dia cebok, bersihin, kemudian dia tutup, dia rapat, dia wudu, segera sholat, sudah gitu. Tapi harus sholat. Dan puasa harus puasa. Kalau dia sudah lewat 15 hari, itu hukumnya. Terus gimana? Ya, haid yang dihitungnya berapa? Apakah 7 hari seperti dia biasa atau tidak? Nanti dulu, itu tanya sama ulamanya, sama gurunya, atau sama orang yang mengerti. Dia hitung dulu, dia itu biasanya keluarnya berapa, ada sifat darahnya enggak, apakah darahnya itu keluarnya hitam, merah, ataupun warnanya coklat, itu tergantung. Ada hukumnya nanti. Namanya bab al-istihadhah. Ya, suar al-istihadhah. Ada 6 gambaran di dalam istihadhah. Itu babnya nanti. Sekarang pembahasan dasar. Berarti paling tahu kita 24 jam minimal haid. 6-7 itu biasanya. 15 hari adalah maksimalnya. Gak bisa haid lebih dari 15 hari. Gak ada orang, oh haid terus, ini masih haid. Udah berapa hari? Udah lebih dari 15 hari, tapi kan masih keluar darah. Enggak, udah. Nah, ini pentingnya ilmu. Kalau enggak kan dia nggak tahu akhirnya. Tetap aja dia nggak sholat karena katanya ada darah. Lah, harus sholat. Harus melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan di waktu tidak haid, itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau lebih tadi dinamakan istihadhah. Ya, bukan nama orang, istihadhah. Nama kejadian, nama keadaan, darah yang keluar yang bukan pada normalnya, namanya istihadhah. Orang yang dalam hukum istihadhah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh baca Quran, tetap boleh dia memegang Al-Quran, tetap boleh semua kegiatan seperti orang yang tidak haid. Tamam? Itu adalah orang yang dalam keadaan istihadhah. Taib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Qal agallut tuhri bainal haidatain. Sekarang yang terakhir, yaitu patokan terakhir nih. Pertama 24 jam, kedua 15 hari, yang terakhir antara haid suci dengan haid lagi ketemu. Itu ada minimalnya dan enggak ada maksimalnya, enggak ada batasan ujungnya. Maksudnya gimana? Antara haid dengan haid enggak mungkin 2 hari suci habis itu haid lagi. Enggak mungkin begitu ceritanya. Paham enggak nih? Misalkan haid maksimal berapa katanya tadi 24 jam, Masya Allah. Dia lihat darah 24 jam, berhenti. 2 hari, 3 hari, lihat lagi darah. Berarti ini haid baru ya? Bukan haid baru, nggak mungkin. Kenapa? Karena sucinya belum mencapai batas minimal suci. Berapa batas minimal suci? Qala al-musannif, qal aqallu tuhri bainal haidatain, minimal suci antara dua haid satu dengan haid kedua, minimal, gak boleh kurang dari itu, yaitu 15 hari, 15 yauman, 15 hari. Jadi kalau seandainya dia itu setelah 10 hari suci kelihatannya, habis itu lihat darah lagi, tar dulu, ini bukan haid nih, ada sesuatu yang salah, ini bukan haid, gak mungkin haid. Oke, karena dia belum mencapai 15 hari. Setelah 15 hari persis dia lihat, baru itu haid. Dan ini nggak boleh dihukumi dengan kebiasaannya. Kadang-kadang perempuan ada yang ngeyel. Ngeyel maksudnya gimana? Biasanya dia itu suci 20 hari biasanya. Subhanallah dia itu belum 20 hari udah haid. Kata dia, ini nggak kayak biasanya nih. Oh berarti nggak haid. Karena biasanya saya 20 hari. Nggak bisa ente pegang kebiasaan. Kita lihat dulu. Ini udah 15 hari suci. Udah 15 hari suci. Berarti haid. Gitu hukumnya, bukannya kebiasaan saya dulu 20 hari berarti tunggu 20 hari, nggak bisa. Kecuali ini baru 10 hari. Dia lihat darah. Sekarang haid. Lah, ini bukan haid. Kenapa? Karena 10 hari nggak cukup. Belum mencapai minimalnya aqallut tuhur, minimal daripada suci. Paham di sini? Ini qawaid ini. Kaidah penting. Kalau sudah tahu ini dulu baru bisa berkembang ke yang lainnya. Kalau nggak paham ini ya nggak nyambung-nyambung. Ya, nggak nyambung-nyambung akhirnya. Ini harus dihafal. Aqallu tuhur, minimal suci antara haid dengan satu dengan haid yang kedua adalah 15 hari.
Tapi batasan maksimalnya berapa? Nggak ada maksimalnya, terserah. Bisa aja seorang suci setahun 2 tahun nggak haid lagi. Habis itu baru setelah 2 tahun baru haid. Bisa? Bisa terjadi begitu. Bisa dia suci terus sampai berapa? Atau nggak datang lagi haid lagi, bisa. Jadi nggak ada batasan maksimal suci berapa hari, nggak ada. Tetapi minimalnya betul ada. Nggak boleh kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari ini bukan haid. Ya, ada yang salah di situ, perlu dikoreksi dari awal dan dari akhirnya. Gimana ceritanya? Ada apa di awal dan di akhir? Makanya sangat dianjurkan bagi wanita, khususnya bagi mereka kaum hawa, bagi perempuan yang sudah haid, untuk mencatat, ditulis. Alhamdulillah sekarang ada handphone, ada apa, tulis. Hari ini saya haid. Kalau ada terjadi sesuatu nggak normal, keluar haidnya kadang pekat, kadang warnanya tipis, kadang putus-putus, tulis juga. Kenapa? Ini baik untuk nanti permasalahan selanjutnya. Barangkali setelah ini terjadi sesuatu yang namanya istihadhah. Nah, orang yang mau menghukumi istihadhah itu nanya, kebiasaanmu berapa hari? Darahnya ini ketahuan nggak berapa jenisnya? Maksudnya jenisnya itu ada darah pekat, warnanya merah banget, atau warna hitam, atau warnanya adalah coklat. Jadi warna aja itu menghukumi nanti. Jadi bagi perempuan tuh bagus untuk dia catat semuanya. Kalau normal biasa ya biasa aja, haid kelas normal, keluarnya juga biasa-biasa aja, ya udah suci gitu aja, udah tandain. Kalau terjadi sesuatu baru ditulis. Mungkin ada putus-putus. Nih. Nah, dia penting untuk itu. Nanti dia bisa dihukumi, atau kalau terjadi sesuatu seperti istihadhah tadi bisa tahu, yang menjawabnya gampang. Tinggal nanya, biasanya gimana? Sekian. Warna darahnya gini. Oh, berarti hukumnya gini nih. Engkau ini istihadhahnya sekian hari, wajib qadha kalau seandainya ada yang wajib diqadha, kalau tahu tidak. Begitu hukumnya. Terus beliau mengatakan wa ghalibuhu. Nah, ini kebiasaannya. Nah, ini biasa, ini enggak patokan, enggak. Ini bukan sebagai kaidah, enggak. Ghalibuhu biasanya apa nih? Suci, biasanya suci arba'atun wa ishruna yauman. 24 hari. Au thalathatun wa ishruna yauman. Atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas, had itu artinya batas, li aktsarihi untuk banyaknya. Banyaknya suci berapa hari? Tadi kita udah sebutin. Gak ada batasnya. Kenapa dia sebutin 23 sama 24? Di awal dia nyebutin berapa? 6 sama 7. Karena biasanya namanya haid dengan tuhur. Itu namanya perputaran. Perputaran haid dan tuhur, haid dan suci. Itu biasanya 30 hari. Biasanya 30 hari. Orang yang haidnya 6 hari biasanya, ini biasanya doang nih. Kalau biasanya itu berarti nggak harus begitu. Kadang-kadang nggak begitu. Tapi biasanya ada orang kebanyakan kalau 6 hari haidnya, maka sucinya 24 hari. Melengkapi jadi 30 hari. Tapi ini bukan kaidah. Artinya bukan kaidah, bisa aja ada orang perputarannya cuma 28 hari. Bisa. Ada orang perputarannya 32 hari. Ada. Suci haidnya 7 hari tapi sucinya lebih 27 hari, 24 hari, 26 hari. Sampai 32 hari. Ada yang perputarannya kadang-kadang lebih cepat, 27 atau 28 hari. Bisa. Bahkan bisa saja seseorang perputarannya dalam 16 hari saja. Akal. Suci haidnya cuma sehari, 24 jam, dan sucinya cuma 15 hari. Udah haid lagi. Dianggap haid gak? Iya haid. Belum sebulan. Iya haid. Tapi biasanya nggak begitu. Ya, lumrahnya orang-orang kebanyakan perputarannya antara 28, 29, 30, 31, 32 itu, antara itu. Perputaran haidnya. Antara haid dengan suci, begitu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah tahu seperti itu, nanti kalau dia lihat darah ternyata putus-putus, tadi kita bilang. Ternyata sekarang perbuatan dulu, maksudnya perbuatan perempuan lagi suci, udah masa-masa suci, udah 20 hari suci, lihat darah. Apa yang dia lakukan? Wah, ini nggak biasa saya haid. Pokoknya ente lihat darah, ente anggap haid dulu. Ya udah, saya anggap haid. Saya nggak sholat, saya nggak apa. Baru 2 hari dan itu putus-putus, atau baru berapa jam
putus. Berarti dia tadi nggak sholat misalnya seharian lah. Seharian ini dia nggak sholat. Baru 12 jam. Lihat haid, lihat darah. Habis itu putus. Gimana ini? Kalau dia memang tahu ini memang ini normalnya Anda begini. Nanti sebentar lagi juga ada tandanya. Putus ini arti putus. Dia kalau ngecek itu nggak ada darah sama sekali. Bersih. Itu arti putus. Ya, dia ngecek nggak ada darah sama sekali. Kalau seandainya seperti itu dan dia bukan biasanya haid di waktu itu, sholat lagi dia. Nah, tadi apa? Ya tadi masih nggak jelas. Saya kira haid, ternyata tidak. Terus digodok nggak sholatnya? Lihat dulu. Kalau sudah selesai itu hari-hari itu, ternyata benar-benar itu adalah cuman darah begitu aja, bukan darah haid, berarti digodok. Jadi kalau kita hukumi itu adalah haid, waktu sholat itu nggak digodok. Tapi kalau kita hukumi ini adalah haid, bukan haid, berarti digodok. Begitu hukumnya nanti. Ya tentunya kalau laki-laki pasti puyeng dengerin kayak ginian. Apa urusan kita sama gitu-gituan? Udah biar dia mikirin sendiri. Nah, minimal kasih tahu ini kawaidnya. Kawaidnya tuh begini, gini. Udah, nanti tahu sendiri. Oh terus kalau begini, makanya ngaji. Makanya belajar. Kalau enggak nanti pusing, nggak tahu. Tapi ini dasarnya. Dasarnya kalau orang fuqaha yang mau belajar ilmu syariah harus tahu bahkan ahkamul haid. Jadi ente nggak bisa bilang, ini nggak penting anak. Ini bukan urusan anak nggak mau penting, nggak perlu anak belajar ini. Nggak bisa. Santri nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau orang awam nggak apa-apa dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, kalau sana apa urusan anak, pokoknya haid suruh dia belajar. Nih kukunya, nih gurunya ente belajar, nggak apa-apa. Tapi santri, lah harus belajar yang di kitabnya apa. Nanti makna istihadhah apa? Nanti suwarul istihadhah bagaimana? Keadaannya gimana? Ente harus tahu semua. Kok bisa? Ya karena ente mau membawa syariah ini. Mau mengemban syariah harus tahu semua. Gak bisa pilih-pilih, gak bisa bilang enggak. Pokoknya bab ini anak seneng, anak mau belajar. Kalau ini anak gak urusan, bukan urusan aneh. Enggak ada begitu. Semua orang urusan ente udah sekarang. Harus dipelajari. Baik. Itu kawaidnya. Kemudian apa lagi? Selesai haid. Ya, selesai haid itu dengan kaidah tersebut. Jadi kalau seandainya ada yang sucinya cuman 10 atau 7 hari baru dia haid lagi. Nah, ini bukan haid. Kenapa? Karena harus sucinya adalah 15. Suci harus 15 hari. Haid harus ada 24 jam. Di bawah 24 jam maka itu tidak dihukumi haid. Tentunya ini setelah ini nggak bisa ente fatwain orang tentang haid ya. Belum. Ngaji kayak gini doang. Terus ada orang nanya ente tentang haid, terus ente mau jawab, kok ini hukumnya gini, ente tar dulu, belum. Nanti baru belajar dasarnya belum kemana-mana ini. Ya, baru dasarnya ini. Biar tahu dasarnya dulu. Kemudian aqallun nifas. Nifas adalah darah yang keluar karena rahim sudah kosong dari janin. Darah yang keluar karena rahim sudah kosong dari janin. Janinnya udah nggak ada lagi. Entah itu karena keguguran atau entah itu karena kelahiran yang benar. Semua sama namanya. Nifas. Nifas ada darah yang keluar setelah itu. Ya ada orang hamil 3 bulan 4 bulan ternyata keguguran, keluar darah. Itu nifas. Tadi dulu. Bukan dihukumin haid, bukan. Nifas. Walaupun ujung-ujungnya mirip. Kan beda nanti, jangka waktunya beda. Ya dengan haid. Haid itu kan di sini sebutan wa aktsaruhu 15 yaum bilayaliha. Kelewat tadi berarti. Wa aktsaruhu haid. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi nih. Nifas nanti dulu deh. Haid belum kelar tadi. Yaitu apa? Kelewatan. Aktsaruhu, maksimalnya haid berapa? Tadi minimalnya haid 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Haidnya bukan suci. Suci juga begitu sama. Maksimal haid 15 hari, maksimal suci juga sama 15 hari. Beda jenis loh ini. Ini haid ini suci. Nah, haid ini 15 hari. Jadi bisa 7 hari bisa sampai 15 hari. Jadi kalau seandainya 16 hari dia lihat darah, ini bukan haid. Ini udah kelewat. Ya, ini suci. Dan suci tadi satu lagi yaitu sucinya 15 hari. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah udah jelas ya bagian haid. Kemudian aqallun nifas. Nah, kalau nifas ini minimalnya berapa? Apakah ada 24 jam? Enggak ada urusan 24 jam. Berapa? Minimalnya majjah, bahkan
apa? Secuplik doang. Majah itu sebentar saja. Majah adalah hanya sekedar atau sebentar sekali. Itu arti majah. Atau disebut duf'atud dam. Keluarnya darah doang, tek sekali, udah. Udah, itu nifasnya. Bisa aja segitu. Tapi biasanya ghalibuhu, kebiasaannya nifas itu adalah 40 hari. Seperti yang tadi kita bilang, namanya ghalib, kebiasaan itu berarti bukan patokan. Karena ada sebagian awam mematok nifas itu 40 hari. Pokoknya anak 40 hari gak sholat. Hah? Bukan kayak gitu. Karena saya lagi masa nifas berarti saya 40 hari gak sholat. Kata siapa? Lihat dulu ada darah enggak? Dia darah cuman Masya Allah cuman 20 hari putus habis itu. Udah bersih. Oke, mandi, sholat. Loh belum 40 hari. Ada yang begitu orang awam. Nyangkanya harus 40 hari itu harus gitu. Nah, padahal itu cuman ghalibuhu, biasanya. Lah barangkali ente termasuk orang yang gak biasa begitu. Maka bisa aja 20 hari, bisa aja 10 hari, bisa aja 30 hari, bisa. Pokoknya dia suci, bersih. Dia ngeliat gak ada darah lagi putus, mandi. Oh, kan anak belum 40 hari, bisa aja keluar lagi darah. Gak ada urusan, pokoknya sekarang ente mandi dulu. Mandi, sholat. Nanti kalau keluar lagi darah lagi itu urusan lagi. Nah, lain lagi urusannya, nanti dibahas. Berarti berapa? Ghalibuhu biasanya adalah berapa hari? 40 hari. Wa aktsaruhu berapa maksimalnya? Situna yauman, 60 hari. 60 hari. Kadang-kadang ada orang juga nih orang awam. Pokoknya 40 hari. Dia patokannya 40 hari. Setelah 40 hari padahal darah masih ada. Udah sholat. Kif sholat? Kif sholat? Ada haidnya, ada nifasnya. Ini gimana dong? Sampai kapan? Sampai 60 hari batasan. Kalau dia sampai 60 hari masih keluar, nah ini lain lagi urusannya. Ini bisa istihadhah, bisa bukan istihadhah, nanti dicek gimana keadaannya. Apakah sempat ada berhenti sedikit atau tidak, itu nanti urusannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sedikit mengambil daripada pembahasan haid yang tadi kita sebut. Balik lagi ke haid ya. Gak apa-apa nih, error gak nih? Bolak-balik gitu. Haid, misalnya ada orang keluar haid. Muhammad. Keluar darah pokoknya lebih dari 24 jam. Keluar darah 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Kemudian berhenti darah. Apa yang dia lakukan? Mandi, sholat. Baru, ini 6 ya, baru 6 hari. Suci, kelihatannya bersih kan dia? Mandi, sholat, mandi, 1, 2, 3, 4. Baru hari keempat dari dia dianggap dia suci, dia lihat darah. Ini darah apa? Apakah kita bilang istihadhah? Enggak. Enggak bisa dibilang istihadhah. Dibilangnya apa? Haid. Loh, kok haid lagi? Kan baru suci 4 hari. Apa ini? Ini masih nyambung dengan haid yang tadi. Ini udah ngelewatin 15 hari belum? Udah ngelewatin 15 hari belum? Belum. Berarti darah lagi yang dia lihat dan masih dalam lingkup 15 hari ini haid. Haid mana? Haid pertama. Terus ini hari-hari yang dia sholat gimana? Itu nanti urusannya. Dia diatur. Dia nggak dosa ketika dia sholat, ketika dia melakukan apapun itu nggak dosa. Malah wajib dia melakukannya. Tapi tetap dihukumi adalah semuanya adalah haid. Masih haid yang itu. Paham di sini nih gambarannya? Kita kasih gambaran lagi. Haid sampai 10 hari haid. 10 hari. Kemudian dia suci 6 hari. Suci berapa? 6 hari. Lihat darah. Ini sekarang apa? Apakah dianggap haid yang satu? Tidak. Kenapa? Karena sudah ngelewatin 15 hari. Tadi kan 10. Haid pertama 10, kemudian ditambah 5 hari, kemudian 6 lagi. Hari ke-6. Berarti ini total dari yang pertama nih semua udah 15 hari, udah ngelewat. Dia lihat darah lagi. Ini apa nih? Dianggap haid yang pertama? Tidak. Dianggap haid baru? Tidak. Kenapa?
Nggak mungkin, belum 15 hari suci. Paham? Maka ini namanya istihadhah. Namanya hukumnya istihadhah. Begitu. Ya, ini buat patokan tuh 15 hari itu fungsinya begitu. Tahu fungsi patokan 15 hari jika ada orang perempuan haid baru berapa hari kemudian putus, kemudian haid lagi. Ya, ini apa nih? Saya istihadhah. Kok istihadhah sih? Belum 15 hari. Enggak dianggap istihadhah. Masih darah haid. Tapi kan biasanya nggak begini, nggak apa-apa, nggak ada urusan biasanya nggak biasanya nggak. Selagi darah keluar di waktu dalam 15 hari ini, kita anggap semuanya haid. Jangan bingung, jangan apa, udah santai aja, nggak apa-apa. Tadi kan anak udah sholat, udah gini, udah gitu, nggak masalah. Sekarang lanjutin, dianggap haid dulu. Nah, nanti ujung kesananya bagaimana, lihat dulu kondisinya. Ya. Hakadha, ya seputar daripada babul haid, ya ini ada aqalluhu. Yuhfadz al-qawaid, dihafalkan qawaidnya, nanti penerapannya akan berkembang di dalam kitab-kitab yang lebih besar lagi nanti. Belum, kitab Abi Syuja aja belum membahas. Kitab-kitab yang lain juga masih ya. Kitab-kitab yang besar itu yang lebih mendetail di dalam permasalahan-masalah itu. Wallahu taala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم